Pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, yang secara terbuka menyebut bahwa situasi di Gaza merupakan genosida. Komentar ini langsung memicu kemarahan dari Israel, hingga mengeluarkan kecaman resmi lewat kedutaannya di Madrid. Apakah ini awal dari keretakan diplomatik antara Spanyol dan Israel? Dan bagaimana reaksi dunia internasional? Dalam pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa di Brussels, Pedro Sanchez, Perdana Menteri dari Partai Sosialis Spanyol, melontarkan kritik paling kerasnya terhadap serangan Israel ke Gaza. Ia menyebut kondisi Gaza sebagai situasi genosida yang dahsyat. Mengutip laporan hak asasi manusia dari Uni Eropa yang menilai bahwa Israel telah melanggar kewajibannya dalam perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa. Bukan hanya itu, Sanchez bahkan mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan kerjasama dagang dengan Israel dan menyindir standar ganda Uni Eropa karena memberikan 18 putaran sanksi terhadap Rusia, namun diam terhadap Israel. Kedutaan Besar Israel di Madrid tak tinggal diam. Lewat akun resmi X, sebelumnya Twitter, mereka menuduh Pedro Sanchez telah menjelek-jelekan Israel. Israel menyebut komentar itu tidak dapat dibenarkan secara moral dan menekankan bahwa Israel adalah negara demokrasi yang berhadapan dengan ancaman eksistensial sehingga berhak membela diri. Akibat pernyataan ini, ketegangan diplomatik pun meningkat. Pemerintah Spanyol memanggil pihak kedubes Israel dan menyebut respon Israel tidak dapat diterima. Situasi makin panas dan dunia kini menyoroti perselisihan dua negara ini. Menurut laporan hak asasi manusia Uni Eropa, terdapat sejumlah indikasi pelanggaran yang dilakukan Israel di Gaza. Blokade atas bantuan kemanusiaan, jumlah korban sipil yang sangat tinggi, serangan terhadap jurnalis, pemindahan paksa, dan kerusakan besar-besaran. Laporan ini jadi landasan kritik Perdana Menteri Sanchez terhadap Israel dan mendorong Uni Eropa untuk mengambil sikap lebih tegas. Namun sampai saat ini belum ada sanksi konkret dari Uni Eropa terhadap Israel. Pedro Sanchez bukan satu-satunya pemimpin Eropa yang mengkritik Israel, tapi ia adalah yang paling vokal dan keras dalam menyebut konflik Gaza sebagai genosida. Sementara negara seperti Perancis dan Belgia lebih berhati-hati. Spanyol justru tampil berani dan bahkan memimpin suara untuk mengakui Palestina sebagai negara secara resmi. Langkah ini jelas bertolak belakang dengan sikap Amerika Serikat yang hingga kini masih mendukung penuh Israel. Ini menunjukkan adanya perpecahan strategi diplomatik di antara sekutu barat, terutama soal bagaimana menyikapi perang Israel-Palestina. Konflik verbal antara Spanyol dan Israel ini bukan hanya soal kata-kata, tapi bisa berdampak pada relasi bilateral dan perjanjian dagang. Sikap Uni Eropa terhadap perang di Gaza, tekanan baru terhadap Israel di forum internasional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun ikut bersuara di KTT Eropa, tapi lebih fokus mendesak sanksi terhadap Rusia. Hal ini justru membuat pernyataan Sanchez jadi lebih mencolok, karena mengingatkan dunia akan konflik lain yang belum selesai, Gaza. Pernyataan Pedro Sanchez bisa jadi titik balik dalam diplomasi Eropa terhadap Israel. Apakah negara-negara lain akan mengikuti langkah Spanyol atau justru mundur karena tekanan politik? Yang jelas, suara-suara yang menyebut genosida di Gaza kini makin lantang terdengar di panggung internasional.